hukum, tantangan dan peluang. Dan apa namanya, teman-teman yang jadi panelis sudah saya jadikan co-host, dan mohon nanti apa namanya tidak mengadmit peserta ya, biar kami saja yang mengadmit peserta. Teman-teman berfokus untuk presentasi, dan kali ini kita ditemani oleh chair kita, Dr. Kunti Dewitri dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang akan membersamai teman-teman sepanjang sesi begitu. Kami nanti juga mohon izin untuk mengambil gambar, dan kita juga cukup ketat di waktu ya Mbak. Jadi masing-masing presenter 15 menit maksimal, dan kita selesai di 15 apa titik 15. Jadi jam 3:15 kita sudah harus selesai, karena pasca itu kita masih harus membuka Zoom yang lain. Dan selamat berdiskusi. Forumnya saya serahkan kepada Mbak Kunti. Silakan Mbak Kunti. Terima kasih Mbak Rosemary, Mas Farid yang eh, menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Pada hari ini kita bicara tentang feminisme dan reformasi hukum, tantangan dan peluang. Jadi mungkin nanti kita ada apa empat pembicara, dan tentu saja pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita ada beberapa topik ya, empat topik yang presenternya. Yang pertama adalah nanti Mas Jerry Indrawan, MSI, Han. Yang kedua, Saparudin Harefa, SHMA. Yang ketiga, Dr. Budi Wahyuni, MMMA. Dan Mbak Rati Hidayat Nur. Nanti yang akan presentasi Mbak Rati Hidayat Nur. Kemudian yang keempat, Nurul Afifah Basri dan Dr. Vininta Susanti. Dari keempat ini tentu saja nanti kita akan bergantian, sebagaimana tadi sudah dinyatakan bahwa masing-masing presenter diberi kesempatan untuk 15 menit, 10 menit sampai 15 menit. Dan tentu saja nanti setelah itu kita akan perbanyak dengan diskusi ya. Baik, pertama-tama kalau kita lihat dari topik-topik yang akan dibawakan oleh teman-teman ini sangat menarik, dan tentu saja ini akan memperkaya kita ya, perkaya kita di dalam diskusi. Yang pertama saya berikan kesempatan dari Mas Jerry Indrawan. Eh, Mas Indrawan ini adalah dosen ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Selamat sore Mas Jerry. Siang, Ya, Bu. siang. Oke, masih siang ya. Nah, Oh iya, siang, Bu. Mas Jerry akan menyampaikan tentang melindungi perempuan dalam peperangan. Tentu saja ini menarik karena situasi akhir-akhir ini banyak sekali tentang perperangan, dan ini penting sekali perspektif perempuan. Kami persilakan Mas Ferry 15 menit. Baik, terima kasih Ibu Kunti. Mohon izin Bu Kunti dan eh, Mas Farid dan juga Bapak Ibu panitia lainnya. Saya izin share screen dulu ya. Saya izin coba share screen sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Hilang lagi. Oh belum. Sebentar. Tadi bisa. Eh, Tadi sudah keluar. Tadi sudah ya? Oke. Nah, ya. Mungkin perlu di full screen ya, Mas. Ya, baik Bu, sebentar. Ya, Agak nge sepertinya. Baik, apakah sudah terlihat? sudah. Baik, saya mulai saja. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan paper saya terkait dengan melindungi perempuan dalam peperangan, dan menyambung sedikit dari kata Bu Kunti tadi gitu ya. Memang banyak sekali perang sarang gitu. Malah mungkin ke depannya Venezuela sama AS bakal bisa juga berperang nih, atau Israel gitu misalnya ya. Oke.
Nah, namun tentu tidak akan sampai sejauh itu karena basic saya memang security and defense gitu ya. Saya kuliah di Universitas Pertahanan dan salah satu kajian saya selain pertahanan dan itu membahas soal perang gitu. Nah, salah satu yang mau saya coba angkat di dalam konvensi ini adalah soal bagaimana melindungi perempuan dalam peperangan. Sebelum kita mulai itu, kita coba lihat dulu beberapa fakta gitu ya. 10 korban konflik, eh, 4 korban yang tewas itu perempuan. Artinya kan banyak gitu ya. 1 dari 5 pengungsi perempuan, bahkan berapa kan kekerasan seksual. Nah, dalam presentasi saya ini, saya akan coba sampaikan ke peserta dan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam perang itu perempuan adalah korban utama. Jadi kita nggak bicara, oh ada korbannya laki-laki, perempuan, atau anak-anak begitu. Tidak. Korban utama dalam perang adalah perempuan begitu. Bahkan bukan kombatan, bukan si tentaranya, tapi perempuan alias warga sipil. Kalau kita masih pakai terminologi warga sipil, udah kuno gitu loh. Artinya perempuan nggak dilihat lagi. Nah, beberapa kali saya ikut sesi di konvensi ini bicara soal feminisme. Tentu sekarang harus dilihat bahwa korban perang, the more casualty of war itu ya perempuan sebetulnya. Kedua baru bicara warga sipil. Ya di Sudan ini misalnya 3 kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan daripada menyelesaikan sekolah dasar. Itu karena perang saudara di Sudan ya, Sudan Selatan dan juga dengan Sudan ya sekarang gitu. Di wilayah konflik perempuan 7,7 kali lebih mungkin hidup dalam kemiskinan ekstrim. Jadi bukan cuma soal melindungi perempuan dalam peperangannya saja, tapi juga soal bagaimana perempuan itu dilindungi pasca perangnya gitu loh. Nggak cuma setelah perang. Karena dalam perang itu setelah perang menjadi masa yang krusial. Apakah negara tersebut akan bangkit atau tidak gitu ya. Atau warga sipilnya akan bangkit atau tidak. Dalam hal ini kan kalau kita mau bicara pemberdayaan warga sipil, kita mau bicara bagaimana warga sipil bisa berkembang lagi ya perempuan yang apa di empower gitu ya. Bahkan sebuah peradaban itu nggak akan mungkin maju kalau perempuannya nggak maju. Nah, negara-negara yang terkena dampak perang, dua anak perempuannya 2 kali lebih mungkin tidak sekolah daripada perempuan lainnya. Ini hanya fakta-fakta saja, ya, Bu ya, kita bisa skip juga. Lebih dari 600 juta perempuan anak tinggal di wilayah terdampak peperangan ini kan banyak sekali gitu. Itulah pentingnya eh, melindungi mereka. Nah, dalam konteks perangan, perempuan itu menderita dari hal-hal ini, gitu ya, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan, tindakan hukuman, bahkan di Nigeria, ketika perang saudara antara Fulani dengan saya lupa satu lagi sukunya itu ada yang namanya genital mutilation dan genital mutilation itu ya perempuan gitu mereka sengaja tidak dibunuh tapi mereka menjadi tidak bisa mereproduksi jadi ini bukan lagi genosid ini mungkin melebihi genosid pasca genosid meta genosid gitu genosid maaf ya meninggal orangnya ini enggak jadi perempuan di genital mutilation dibiarkan hidup gitu. Jadi mereka nggak punya keturunan lagi sampai segitu itu. Fulan dan Ibo kalau tidak salah di Nigeria sampai segitunya dan dibuat film. Kalau pernah nonton filmnya Bruce Willis itu Tears of the Sun ada di situ. Perlakuan yang merendahkan martabat ini jelas ya. Kejam, tidak manusia, bahkan hukuman kolektif. Artinya ketika laki-lakinya misalnya dia akan berperang untuk di Indonesia misalnya dia akan berperang untuk GAM gitu. Satu keluarga kena itu, perempuannya pasti kena dan rata-rata diperkosa penghancuran tempat tinggal, pengusiran, bantuan medisnya dirampas. Itu orang yang paling membutuhkan bantuan medis ya tentu perempuan dan anak-anak setelah itu. Di penjara, disisa, ditembak, bahkan ditangkap secara massal. Nah, ini sedikit saja ya, Bapak sekalian. Nah, intinya semua yang paling penting dari ini semua kekerasan seksual sebetulnya. Karena kalau perang itu yang paling parah ya kekerasan seksualnya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya. Karena pemerkosaan itu lebih murah daripada peluru. Tadi seperti kasus Nigeria misalnya, untuk menghabisi satu populasi, untuk menghabisi musuhnya, lebih baik diperkosa saja perempuannya dibanding dibunuh laki-lakinya, gitu. Inilah mungkin yang kita juga lihat di Israel ya, di Gaza maksud saya, mana yang banyak meninggal ya perempuannya, bukan kombatan Hamasnya yang banyak laki-laki itu misalnya atau orang-orang yang anti Israel, tapi perempuannya. Nah ini kan harus jadi concern kita bersama untuk melindungi mereka, baik dalam konteks hukum internasional maupun dalam konteks gerakan sosial. Untuk menghancurkan tatanan sosial masyarakat, pemerkosaan terhadap anak perempuan dan perempuan dipandang sebagai senjata yang sangat efektif. Ya, saya kuning-kuningin tuh yang sangat efektif. Jadi, pemerkosaan itu senjata. Saya setuju pemerkosa itu dihukum mati, bukan ditangkap gitu karena sama saya seperti membunuh gitu ketika perempuan kehilangan apa namanya ke virginity-nya. Gitu. Apalagi dalam perang gitu ya, nggak dalam perang aja begitu, apalagi dalam perang. Nah, genosida tadi sudah sampaikan di mana kelompok etnis tertentu menjadi sasaran dimusnahkan. Kalau tidak salah itu yang di Nigeria itu kelompok etnis Igbo ya kalau tidak salah.
pemerkosaan yang oportunistik, supremasi hukum runtuh ya. Kalau perang kan nggak ada hukum ya. Nah, dalam perang tentu hukum tidak berlaku. Kemudian pemerkosaan politik yang digunakan untuk menghukum kelompok-kelompok tertentu, karena perang adalah kelanjutan dari politik itu pasti. Konkubinasi paksa di mana anak perempuan dan wanita dipaksa menjadi budak seks di milisi dan tentara, seperti kasus Jugonian Fu ya. Ini ada gambarnya Jugonian Fu, kemudian yang ada warnanya ini di Vietnam kalau tidak salah itu ya. Oke. Kita lanjut saja karena waktunya sebentar. Perempuan yang diperkosa mengalami stigmatisasi. Terkadang diusir gitu ya dari rumah karena rasa malu. Banyak yang menderita kerusakan fisik, emosional yang dalam membuat mereka nggak mampu menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Ini sangat terkait karena dalam perang pasti terjadi hal seperti ini. Gitu ya. Baik saat perangnya maupun pasca perangnya. Banyak korban yang hamil, banyak yang tidak diinginkan seperti pasca perang Vietnam gitu ya. Banyak stigma buruk akibat perusahaan tersebut atau perang dunia kedua. Juga Nian Putri saya katakan. Pemerkosaan juga dapat digunakan secara khusus sebagai alat untuk menginfeksi secara sistematis perempuan dengan HIV karena pelakunya adalah pengidap HIV positif dengan tujuan genosida. Bahkan itu transmisi ini ya. Nah, yang tadi ya, pemerkosaan adalah alat yang efektif untuk menemukan ayah. Jadi yang malu nggak hanya saudaranya. Nggak hanya perempuannya, tapi seisi rumahnya. Saudaranya semua. Akan merusak norma dan hubungan masyarakat. Nah, ancaman perkosaan di masa perang sangat mengganggu bagi keluarga kan. Harus kekurangan air, makanan, kebutuhan hidup lainnya. Ya, karena mereka takut mengirim mana perempuan dan wanita mereka keluar dari rumah. Ya, stop using rape as a weapon of war. Nah, baru kita masuk bicara soal bagaimana melindungi. Jadi udah banyak sebenarnya international convention. Nah, kita bicara internasional ya, karena di Indonesia nggak ada perang terkait dengan hal ini. Bicara internasional, sekalipun Indonesia tentu beberapa sudah CEDAW, CRC, Setara Roma, ICTY, ICTR kan sudah diadopsi dalam hukum nasional ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya CRC ini, CEDAW ini, Setara Roma ini, ICTY, ICTR ini bisa digunakan untuk melindungi perempuan. Gitu, karena sudah ada regulasi internasional gitu. Kemudian terkait dengan PBB gitu ya, ada Regulasi 1325 pentingnya partisipasi penuh dan setara dari perempuan sebagai agen aktif dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian dan pemulihan perdamaian. Ya, artinya pasca konfliknya. Resolusi 1325, resolusi 1888 dan lain-lain ini apa namanya Bapak Ibu bisa baca secara tekstual di sini gitu. Intinya hukum internasional itu mengatur sebetulnya. Yang jadi problem kan sekarang adalah law enforcement-nya. Karena hukum internasional tidak akan berlaku kalau tidak ada ratifikasi domestiknya. Nah, jadi masalah sekarang ratifikasi domestik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perang tidak ada hukum. Tadi ya, inter arma enim silent leges. In times of war, law falls silent gitu. Nggak ada hukum gitu. Itu sulit gitu. Kalau bicara bicara tidak ada hukum, artinya pihak yang paling tercederai di sini ya perempuan pasti. Pihak yang paling dilecehkan ya perempuan. Itu sebenarnya penting untuk melakukan kampanye internasional terkait dengan penegakan hukum-hukum internasional yang nantinya dielaborasikan atau diejawantahkan atau diratifikasi gitu ya kalau bahasa hukum internasionalnya dalam hukum-hukum nasional, hukum domestik. Ya. Namun ada juga yang jadi concern dalam pelindungan perempuan gitu ya. Tadi saya lihat saya ngasih sebuah contoh perempuan sebagai korban. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, ini mungkin nanti kalau kita berdiskusi, kita diskusi aja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka ini korban atau bukan gitu. Jadi saya di kampus juga selain mengajar politik, saya juga mengajar hukum internasional. Sorry, maaf, hukum humaniter internasional alias hukum perang. Nah, kalau lagi perang ini orang-orang ini perempuan-perempuan ini bagaimana? Yang paling bawah kanan tuh kalau pernah nonton filmnya American Sniper. Jadi di dalam itu ada bom dalam perempuan itu. Yang bagi muncul tentara itu Inong Bale. Yang perempuan kulit putih ini di saya lupa Syria kalau nggak salah. Gitu ya. Yang atas kiri juga sama di Gam, Inong Bale juga perempuan-perempuan yang dipaksa saya bilang ya, bukan bukan voluntarily, dipaksa oleh lelaki begitu, yaitu kombatan Gam itu sendiri untuk berperang begitu. Nah, itu pertanyaan pertama kalau dipaksa. Dan yang kedua, kalau mereka voluntarily gimana? Bagaimana melindungi mereka yang mereka benar-benar mau berjuang untuk tanah airnya misalnya. Nah, ini kan jadi problem di kita. Itu makanya kita pengen diskusikan. Karena secara hukum internasional, kalau kita bicara hukum internasional, mereka ini bukan kombatan. Mereka bukan kombatan. Gitu. Karena mereka bukan tentara. As simple as that gitu loh. Mereka bukan tentara. Even dia bawa senjata. Mereka bukan kombatan. Kombatan hanya tentara saja. Nah, ini kan yang jadi masalah. Hukum internasional tidak mengatur itu. Hukum internasional yang mengatur soal hukum perang namanya hukum humaniter internasional alias konvensi Geneva ya, ada 4 Geneva Convention sama ada 3 protokol tambahannya. Nah, itu tidak diatur.
Artinya dalam perang itu tadi saya bilang inter arma enim silent leges, in times of war law falls silent, hukum diam begitu loh. Itu ya, nah, ini yang saya harapkan ada yang bertanya nanti untuk kita berdiskusi bagaimana dengan mereka-mereka ini. Kehadiran Sorry tentara Mas, perempuan Mas dan Jerry anak-anak 2 menit lagi ya. baik pas Terima 2 menit. kasih. Kehadiran tentara perempuan dan anak-anak sering membingungkan karena muncul argumen untuk membedakan antara kombatan dengan warga sipil. Nah, itu berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan karena siapa mereka atau jenis kelamin mereka. Gitu. Dengan demikian, perbedaan tersebut melampaui norma kekebalan immunity yang diperoleh berdasarkan hukum humaniter. Kalau non kombatan kebal dia. Tapi sekarang kalau begini kebal nggak? Nah, ini yang jadi problem dan perdebatan. Apabila penerapan posisi perempuan sebagai kombatan diterapkan, maka mereka akan kehilangan pelindungannya sebagai warga sipil dan akan dikategorikan sebagai kombatan. Bisa juga dianggap sebagai kombatan. Em, yang tadi ini gitu, dianggap sebagai kombatan. Namun sekali lagi, apakah mereka betul dianggap sebagai kombatan? Nah, itulah diskusinya dan perdebatannya, gray area-nya di situ, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, oleh karena itu, aturan yang dikenakan kepada mereka sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kelompok bersenjata umumnya legitimate military target. Jadi bayangkan mereka ini dianggap sebagai tentara. Gitu. Mereka ini adalah kombatan. Kalau bahasa kami di sini darahnya halal kalau perang gitu. Bayangkan apa kita rela perempuan yang seperti itu. Karena even mereka voluntary, saya nggak yakin ada yang voluntary karena pasti terpaksa dalam kondisi perang mereka pasti terpaksa. Apalagi banyak banyak kebudayaan yang membuat perempuan itu subjeknya laki-laki dan mereka dipaksa oleh entah suaminya atau ayahnya untuk berperang juga. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, saya pikir demikian. Pertanyaan saya mungkin pas ya Bu ya 2 menit. Jadi kita bisa berdiskusi karena melindungi perempuan itu bukan bukan pengeluaran, tapi investasi itu yang paling penting gitu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Kunti. Ya, terima kasih Mas Jerry Indrawan. Yang menarik sekali ya tadi yang disampaikan bahwa ternyata di dalam perempuan dan konflik atau dalam perperangan itu kita seringkali di apa berhadapan dengan apakah dia sebagai kombatan atau sebagai warga sipil. Nah, tentu saja tadi sudah dikatakan sedemikian rupa ya bahwa banyak sekali apa eh, kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan, termasuk tadi khususnya adalah kekerasan seksual ya apalagi ya. Dan salah satu yang juga kita lihat itu antara lain ada perbudakan seksual misalnya. Itu tadi saya tidak lihat ya, tetapi bahwa itu juga mungkin ketika masa perang. Baik ya teman-teman, kita simpan dulu apa pertanyaannya. Kita akan lanjutkan dengan yang kedua, yaitu Mas Sarifuddin Harefa SHMH. Nah, beliau ini juga merupakan dosen, ya, dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, ya, bagian hukum pidana dan ilmu hukum. Nah, kalau kita lihat dari apa pengalaman beliau ini eh, jenjang S1-nya dari Fakultas Hukum Andalas dan kemudian eh, hmm, ya S2-nya di Gajah Mada ya. Nah, dari apa yang sudah kita lihat bahwa beliau juga tertarik dengan kajian-kajian perempuan terlihat dari beberapa buku yang disampaikan, misalnya perempuan di simpang jalan kekerasan seksual, studi gender, perempuan hebat, perempuan bisa, kemudian criminal law, protection on online veteran law review misalnya ya. Nah, Mas Arifudin ini akan menyampaikan tentang masa depan feminisme di tengah krisis, analisis peran aktivisme dalam penguatan hukum dan perlindungan perempuan. Oke, kami beri kesempatan kepada Mas Sarifudin ya 15 menit eh, presentasi. Silakan Mas Sarifudin. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin suara saya terdengar Ibu. Ya, dengar tapi agak dengung. Mm-mm. Oh gitu Bu ya, mohon maaf saya di ruangan satu lagi. Baik, Ya, izin mungkin saya coba. agak maju saja. Agak maju kali ya. Ya, Oke, sudah aman Ibu ya. 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 Baik, mohon Oke. izin saya screen nanti kalau tidak bisa mohon dibantu Bu, dari operator.
Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Belum keluar. Ya, oke. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mencoba untuk mempresentasikan abstrak yang kami tulis dan yang telah kami kirim ke KCF KCIF 2025. Baik, izin Bapak Ibu, saya mengambil judul terkait tentang masa depan feminisme di tengah krisis, analisis peran aktivisme dalam penguatan hukum perlindungan perempuan. Adapun yang menjadi latar belakang kami untuk mengambil judul ini adalah yaitu berkaitan dengan bahwa adanya gerakan feminisme yang sangat kritis baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Kalau dari segi internal, adanya fragmentasi wacana yang dimana fragmentasi wacana ini gerakan feminisme tidak lagi berbicara dengan satu suara. Ada banyak aliran-aliran yang terdapat, mulai dari liberal, radikal, dan lain sebagainya, yang kadang berbeda dengan pandangan soal strategi maupun fokus apa yang diinginkan atau perjuangan dari seorang aktivis perempuan. Terus yang kedua adanya perbedaan-perbedaan generasi, yang dimana kalau kita berbicara tentang generasi yang saat ini kalau dibandingkan dengan aktivis feminisme tahun 98 ke bawah mungkin. Begitu gencarnya kalau kita melihat gerakan-gerakan feminisme dalam penegakan-penegakan hukum gitu. Di mana mereka lebih, kalau generasi-generasi sebelumnya itu lebih kepada gerakan-gerakan yang bersifat formal. Sementara kalau berbicara tentang generasi saat ini lebih kepada media sosial, lintas identitas dan lain sebagainya. Sehingga mungkin adanya perbedaan pandangan antara generasi-generasi saat ini dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Itu kalau kita berbicara dari segi internalnya. Kalau berbicara dari segi eksternalnya, ada paling tidak ada populisme, tekanan konservatif, ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Artinya apa? Populisme di sini artinya adalah sering mengeksploitasi yang namanya sentimen tradisional nasionalisme atau agama untuk menolak agenda yang namanya bersifat pengarus utamaan gender. Karena mulai terpikir bahwasanya perempuan ya dulu dalam bahasa sederhananya itu perempuan acap sekali dianggap sebagai pelengkap, ya, pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Padahal perempuan, ya, feminisme ini apalagi sekarang sudah mulai dibentuk sejak adanya pemilu pertama, ya, pemilu serentak, pemilu secara demokrasi pemilihan oleh masyarakat, mulai ada gerakan-gerakan bahwasanya perempuan punya hak untuk dipilih, sehingga mulai dimunculkan beberapa aturan-aturan yang dimana lebih mengutamakan gender. Artinya gender di sini feminisme mulai diangkat dan mulai ikut serta dalam proses-proses politik dan lain sebagainya, gitu ya. Terus selanjutnya adalah yang paling penting adalah tekanan konservatif, yang dimana acap sekali nilai-nilai patriarki ini menjadi tuntutan utama yang diutamakan dalam masyarakat dibandingkan kalau kita berbicara tentang perempuan. Ya, dengan kata sederhananya, perempuan acap sekali tidak kuat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan kan kalau kita berbicara tentang gender harusnya ada kesamaan antara laki-laki dan maupun perempuan. Terus yang terakhir dari segi eksternalnya itu adalah berkaitan dengan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan ekonomi. Artinya apa? Adanya krisis ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan membuat isu kesetaraan gender sering tersisih, dianggap tidak prioritas dibandingkan berbicara tentang masalah ekonomi. Ya, kalau bahasa ininya, perempuan hanya bisa di rumah, contohnya seperti itu. Padahal kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender,
harusnya perempuan juga diberikan kesempatan untuk ya, bekerja, ya, untuk menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Sehingga masa depan kita harus ditentukan oleh adaptasi dan penguatan hukum perlindungan terhadap perempuan. Agar apa? Agar perempuan bisa lebih memiliki kesempatan untuk berbicara ke depan, ya, menyampaikan apa yang memang mereka pikirkan, sehingga untuk kemajuan dalam proses penguatan hukum di Indonesia. Ya, begini. Mohon izin Ibu, masih terdengar suara saya? Oke. Adapun yang Masih, menjadi masih. metode saya di sini adalah metode yuridis normatif, di mana akan mencoba untuk meneliti berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan feminisme dalam menunjang penegakan hukum di Indonesia, gitu ya. Adapun beberapa yang saya tulis yang akan insya Allah akan dikembangkan dalam paper saya ini adalah bahwasanya aktivisme tetap menjadi fasilitator perubahan legislasi. Artinya apa? Artinya gerakan aktivis dari perempuan gitu, itu acap sekali melahirkan yang namanya kebijakan-kebijakan baru gitu. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Undang-Undang KDRT gitu. Kalau tidak ada sumbangsi dari dari aktivitas perempuan, maka undang-undang itu tidak akan mungkin lahir. Karena kenapa? Karena perempuan juga punya hak untuk membela diri dalam konteks hukum. Ya. Dan masih banyak lagi undang-undang kita yang berkaitan dengan adanya suara-suara dari perempuan-perempuan, sehingga terbentuk kebijakan-kebijakan atau legislasi yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya keterlibatan perempuan dalam perpolitikan 30% dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Banyak sekali aturan-aturan hukum kita, yang dimana aturan-aturan hukum kita itu acap sekali bagus di dalam kertas, tapi dalam prakteknya sangat tidak mendukung yang namanya realitas sosial dalam penegakan hukum khusus untuk perempuan. Misalnya perlindungan perempuan sudah banyak, ada undang-undang tentang peraturan tentang perlindungan terhadap perempuan, tetapi acap sekali ya aparat penegak hukum masih bias gender atau sarana pendukungnya masih minim. Artinya apa? Ya proses yang dijatuh semacamnya perempuan harus disesuaikan dengan sarana yang ada. Dan ini masih banyak kesenjangan antara norma-norma kita yang ada dengan adanya implementasi di lapangan. Yang ketiga adalah pentingnya strategi interseksional dan kolaboratif. Artinya apa? Perjuangan feminisme harus memperhatikan kerentanan ganda, misalnya perempuan miskin, disabilitas, minoritas, atau pekerja informal yang paling utama, ya, mereka sering mengalami yang namanya diskriminasi. Sampai saat ini kita belum ada yang namanya undang-undang tentang pekerja informal. Sedangkan pekerja informal itu kebanyakan adalah perempuan. Gitu. Sampai sekarang belum ada kita menemukan undang-undang kita berkaitan dengan pekerja informal. Yang dimana pekerja informal yang banyak sekali itu dilakoni oleh seorang feminisme atau perempuan atau ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau mereka mendapatkan persoalan hukum, kadang perlindungan hukum mereka sangat bias dan bahkan tidak mendapatkan keadilan. Artinya apa? Contohnya mereka banyak mendapatkan kekerasan di dalam ketika menjalankan tugas mereka, buruh cuci lah, buruh jaga anak dan sebagainya. Gitu. Jadi penting yang namanya kolaborasi, yang dimana kolaborasi terkait tentang instansi-instansi terkait gitu ya, dalam rangka untuk memicu lahirnya aturan-aturan yang lebih mengedepankan kesetaraan gender terhadap perempuan, gitu, khususnya kepada perempuan. Terus yang terakhir adalah adanya dorongan ke arah keadilan transformatif bagi perempuan. Artinya apa? Tujuan hukum kita seharusnya adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
tidak bisa memandang ini untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak, tetapi harus sama semuanya. Sehingga kesetaraan gender itu bisa lahir ketika kita benar-benar menumbuhkan yang namanya keadilan bersifat transformatif kepada seluruhnya. Ya tidak hanya kepada satu atau dua. Artinya apa? Undang-undang yang dibuat, peraturan yang dibuat, ataupun penegakan hukum yang dijalankan secara implementatif harus lebih adil kepada semua orang. Jadi tidak hanya sekadar satu konteks saja gitu. Contoh ketika terjadinya pemerkosaan gitu, lebih diberatkan kepada apa namanya, perempuan, oh kenapa pakai baju ini, kenapa kenapa keluarnya malam gitu ya, kenapa nggak ditemanin dan lain sebagainya. Padahal semua orang punya hak, ya, punya hak untuk mendapat apa yang mereka lakukan, semuanya dilindungi oleh undang-undang. Semuanya punya hak yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Tetapi yang kita lihat di lapangan dalam implementasinya acap sekali, ya, sesuatu itu lebih mendeskriptifkan kepada perempuan gitu ya. Dan karena kebetulan kami dosen sering bercerita dengan mahasiswa bahwasanya ya perempuan dilarang keluar malam gitu. Harusnya perempuan juga sama dengan laki-laki. Kalau perempuan dilarang berarti laki-laki juga dilarang gitu. Jadi tidak ada bias antara aturan satu dengan aturan yang lainnya. Sehingga ketika aturan saja tidak melahirkan keadilan, maka implementasinya pun tidak akan memunculkan atau menimbulkan yang namanya keadilan. Baik, adapun tujuan kami nanti menulis ini adalah memberikan rekomendasi secara praktis, menjembatani kesenjangan norma dan realitas sosial, dan yang ketiga merumuskan visi masa depan gerakan feminisme kelanjutan di Indonesia. Baik, itu saja Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kurangnya. Mohon masukan dan arahannya dari Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arifudin. Tadi sudah menceritakan tentang bagaimana masa depan feminisme di tengah krisis. Nah, ini menarik bahwa apa yang disampaikan tadi begitu banyak diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan, tetapi kita bisa lihat bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Nah, kalau kita lihat peraturan itu juga banyak kendalanya dan tetapi menarik bahwa riset yang disampaikan Mas Arifudin ini normatif ya. Normatif, mungkin ada catatan menarik kalau itu empiris tuh, menarik tuh. Ya, karena kesenjangan antara bagaimana implementasi itu banyak sekali hambatan. Nah, salah satunya nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Budi dan Mbak Nur, Mbak siapa tadi, Mbak Ratih ya. Nah itu akan melihat tuh bahwa ada kesenjangan di antara peraturan dengan pelaksanaan. Oke, kita akan masuk. Terima kasih Mas Sarifudin. Kita akan masuk pada pembicara selanjutnya yaitu Dr. Anda Budi Wayuni. Nah, beliau ini dosen dan sangat aktif, terutama di bidang kesehatan seksual dan reproduksi ya. Dan beliau juga ini dari S1-nya dari Ekonomi UPN Jogja, S2-nya di Manajemen UGM dan Medical Anthropology Amsterdam. Kemudian S3-nya Kesehatan Masyarakat UGM. Beliau juga pernah menjadi Komisioner Komnas Perempuan dan juga Direktur PKBI, Konselor Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas PKBI, Ketua Lembaga Ombudsman dan juga saksi ahli ya di berbagai kesempatan. Dan juga kita ada pembicara kedua, karena ini adalah tim yang yaitu Ratih Hidayat Nur. Dia tertarik juga dengan masalah tentang perempuan. Walaupun kalau kita lihat menarik nih, S1-nya arkeologi ya. Arkeologi UGM ya. Dan
eh, pekerjaan sekarang lebih banyak membantu Ibu Dr. Budi Wahyuni dan juga beberapa buku yang ditulis ya antara lain ini menarik nih. Perempuan Otoritas Tidak Pernah Utuh. Nah, potret kekerasan terhadap perempuan, arah kebijakan dan kenyataan. Nah, ini menarik Mas Sarifudin. Kalau kita lihat nanti apa yang akan disampaikan. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Silakan Mbak Ratih yang akan presentasi. Judulnya Ranah Pidana KDRT, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mampukah Undang-Undang PKDRT memenjarakan pelaku? Baik, tentu nanti akan terjawab di dalam papernya. Silakan Mbak Ratih, 15 Selamat menit. siang, saya Rati dari Indonesia Women Center. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan KDRT di ranah pidana. Di slide pertama, KDRT menurut Komnas Perempuan adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal, sehingga pelakunya adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Kekerasan ini muncul juga dalam hubungan pacaran dan juga dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga. Slide selanjutnya. KDRT menurut Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2004, UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Dan pada ayat kedua, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Slide selanjutnya lagi. Dalam lingkup rumah tangga disebutkan dalam UU PKDRT, lingkup rumah tangga ada suami, istri, anak, lalu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga. Lalu juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Slide selanjutnya. Dalam UU PKDRT pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dalam artian kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik itu misalnya menampar, menjambak, memukul. Lalu kalau kekerasan psikis, contohnya menghina, ada kata-kata kasar, menyalahkan, merendahkan, menakuti. Lalu kekerasan seksual dalam rumah tangga itu contohnya adalah pemaksaan hubungan seksual atau tindakan seksual tanpa persetujuan. Juga kalau ada pelarangan penggunaan alat kontrasepsi itu juga termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Lalu penelantaran rumah tangga adalah apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri, padahal istrinya tidak berpendapatan atau tidak bekerja, atau juga apabila istrinya bekerja, namun suami yang menguasai penghasilan istri. Slide selanjutnya, data dari Komnas Perempuan pada tahun 2024 itu ada kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 445.502 kasus. Dan jumlah ini adalah mengalami kenaikan 10,76% dibandingkan tahun 2023. Slide selanjutnya. Di ranah personal, kekerasan terhadap istri paling tinggi dilaporkan sebagaimana terjadi dalam Catahu, ada pengaduan sebanyak 672 kasus.
dan masih dari data Komnas Perempuan juga, KTI yang berupa kekerasan psikis ada 44,48%, kekerasan fisik 40,53%, kekerasan ekonomi 14,6%, dan kekerasan seksual 0,92%. Slide selanjutnya. Kekerasan terhadap istri yang menjadi perhatian khusus di tahun 2024 antara lain istri melaporkan KDRT, namun kemudian dituntut oleh suami yang sebagai pelaku. Jadi si istri justru dikriminalisasi. Lalu yang kedua ada penanganan berlarut-larut pengaduan KDRT di kepolisian. Yang ketiga perkawinan yang belum dicatatkan. Kemudian ada perkawinan campuran atau perkawinan dengan warga negara asing. Dan selanjutnya ada perkawinan yang dilakukan saat usia anak. Usia anak adalah di bawah 18 tahun. Selanjutnya, korban yang melaporkan tindak KDRT itu ada yang melaporkan ke kepolisian, namun kasusnya tidak mengalami kemajuan karena penyidik menganggap kasusnya sulit diproses. Slide pada kemudian contoh di slide nomor 11 kami mau share pengalaman kasus di lapangan. Kasusnya ini didapatkan dari LBH Apik Yogyakarta, bahwa ada perempuan yang menikah lebih dari 15 tahun mengalami KDRT fisik dan psikis, berawal dari suami yang iri pada karir istri yang semakin menanjak, lalu istrinya memutuskan untuk menyelesaikan kuliah. Suaminya mengizinkan, namun saat pulang kuliah, istrinya justru mendapatkan muka masam, lalu terjadi pertengkaran. Suami memporak-porandakan barang-barang souvenir yang merupakan hadiah prestasi lomba yang didapatkan istri. Selanjutnya, korban mencoba bertahan dan tidak menggugat cerai karena sebagai istri merasa sebagai perempuan baik-baik harus kuat menghadapi badai apapun. Namun kemudian korban ini tidak kuat, akhirnya menggugat cerai. Meskipun ada bukti kekerasan fisik untuk melaporkan pelaku ke polisi, namun korban memilih untuk tidak melaporkan ke polisi. Korban merasa bahwa yang penting tidak mengalami kekerasan. Pertimbangan tidak melaporkan ke polisi juga karena pemikiran bagaimana jika nanti anaknya menikah namun bapaknya ada di penjara, sehingga nanti khawatir ada gunjingan dari tetangga. Slide nomor 13, ketentuan pidana kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pada kekerasan fisik ada pidana penjara 5 tahun, psikis paling lama 3 tahun, kekerasan seksual paling lama 12 tahun, dan penelantaran rumah tangga paling lama 3 tahun. Slide nomor 14 selanjutnya. Pada pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Lalu slide nomor 15. Meskipun pada pasal 55 sangat gamblang dijelaskan alat bukti bisa menjebloskan pelaku ke penjara, namun perempuan korban tidak berkeinginan untuk memenjarakan pelaku karena beberapa faktor.
Di antaranya adalah faktor non-hukum seperti kekuasaan, status sosial, kelemahan sistem hukum. Lalu faktor-faktor yang lainnya adalah perempuan dikonstruksikan oleh masyarakat itu menjadi sosok yang pemaaf. Lalu perempuan juga tidak mau menghadapi persoalan sidang yang mungkin rumit. Kemudian hukuman bagi pelaku KDRT itu tidak memotivasi perempuan korban untuk memenjarakan pelaku karena hukumannya terlalu ringan. Sementara persidangan yang dibutuhkan membutuhkan banyak effort. Lalu pertimbangan lainnya adalah pertimbangan jika korban istri ini memiliki anak perempuan, ketika nanti anak perempuannya menikah, memerlukan ayahnya untuk menikahkan. Jadi apabila ayahnya di penjara akan sulit dan mendapatkan stigma dari masyarakat. Kemudian selanjutnya istri atau perempuan korban tidak memenjarakan pelaku karena takut nanti anak-anaknya dibully dan sebagai ibu juga tidak siap menjawab pertanyaan anak kenapa ayahnya di penjara. Slide nomor 16. Slide 16, mampukah UU PKDRT memenjarakan pelaku? Kalau dari undang-undangnya disebutkan bahwa ada bisa memenjarakan pelaku, namun permasalahannya adalah penyebab sulitnya memutus mata rantai KDRT adalah pengalaman-pengalaman di lapangan. Jadi pengalaman di lapangan itu menyebabkan perempuan tidak berkeinginan untuk memenjarakan pelaku. Dan pengalaman-pengalaman tadi disebutkan di slide yang sebelumnya tadi. Selanjutnya, rekomendasi dari Indonesia Women Center, dari saya dan Bu Budi, rekomendasi kami adalah sosialisasi UU PKDRT ini harus terus digaungkan, disosialisasikan ke semua lini, baik itu masyarakat juga, tapi pemerintahan juga harus paham juga. Lalu akar masalah KDRT sebenarnya adalah budaya patriarki. Jadi meskipun kita punya undang-undang, kalau budayanya masih budaya patriarki juga sulit. Jadi sehingga kita perlu mengganti budaya patriarki ini ke budaya yang egaliter, budaya yang lebih setara. Kemudian rekomendasi kami juga ada pendidikan kursus untuk calon pengantin tentang menekankan isu-isu KDRT kepada calon pengantin. Selanjutnya, rekomendasi keempat dan terakhir dari kami adalah korban KDRT ini rentan menjadi korban femisida, sehingga APH, aparat penegak hukum, kepolisian itu perlu segera bertindak jika ada laporan KDRT untuk mencegah korban jiwa. Jadi diharapkannya ketika ada laporan KDRT langsung ditindak dan ditangani. Jadi kami berharap APH tidak meremehkan laporan-laporan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika nanti ada diskusi, akan dibantu oleh Bu Budi Wahyuni untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Terima kasih, Rati. Baik, Terima kasih, terima Mbak Budi. kasih Mbak Rati. Mbak Budi belum bentar ya nanti ya. Oke. Ya, selanjutnya terima kasih ya Mbak Budi dan Mbak Rati. Yang terakhir kita sampai pada presenter yang keempat, yaitu dari Mbak Nurul Afifah Basri, sarjana psikologi dan magister kriminologi ya, dari UI. Nah, yang kedua Dr. Vininta Susanti, MSI, sarjana dan magister kriminologi UI, kemudian Doktor Ilmu Sosial UI. Pekerjaannya sampai sekarang masih dosen kriminologi. Ya, kami beri kesempatan kepada Mbak Nurul Afifah ya untuk menyampaikan paparannya. Yang berjudul Analisis Kriminologi Feminisme Terhadap Penal Welfare pada Perempuan Pengguna Narkoba. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon izin, apakah slide-nya sudah terlihat?
Sudah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurul Alfa Basri bersama Vinita Susanti akan mempresentasikan terkait paper kami dengan judul Analisis Kriminologi Feminisme terhadap penal welfare pada perempuan pengguna narkoba. Baik, yang pertama mungkin yang ini latar belakang, penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan jumlah pengguna yang terus meningkat. Bisa dilihat data dari BNN tahun 2021 menunjukkan sekitar 3,66 juta pengguna narkoba. Kemudian ada pula peningkatan jumlah narapidana perempuan yang terjerat kasus narkoba seperti terlihat pada data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tabel berikut ini menunjukkan kenaikan dari 305 narapidana perempuan pada tahun 2020 menjadi 575 pada tahun 2024. Peningkatan ini menuntut sistem peradilan pidana untuk mengadopsi pendekatan penal welfare yang responsif gender. Pendekatan ini harus memperhatikan kebutuhan khusus perempuan yang seringkali diabaikan agar mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses rehabilitasi. Selanjutnya itu stigma dan diskriminasi menurut Firmansyah tahun 2003 menyebutkan perempuan pengguna narkoba sering menghadapi stigma hambatan dalam akses layanan kesehatan, trauma, diskriminasi gender, dan ketidaksetaraan sosial. Kemudian dari perspektif kriminologi feminis penting untuk memahami bagaimana sistem patriarki mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan pengguna narkoba. Selain itu, teori juga feminis radikal berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan adalah hasil dari sistem patriarki yang terstruktur. Ini memberikan kita kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami tentang yang dihadapi perempuan dalam konteks ini. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Sumber penelitian, yang pertama itu ada perempuan pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi, kemudian ada beberapa tenaga profesional, dan yang terakhir itu adalah data sekunder, juga diperoleh dari laporan dan penelitian sebelumnya yang sama dengan konteks ini. Bisa dilihat sumber data, jadi saya telah melakukan wawancara terhadap 4 narapidana perempuan pengguna narkoba. Kemudian ada beberapa petugas, yakni pendamping rehabilitasi, konselor, dan psikolog. Selanjutnya itu stigma dan diskriminasi. Penelitian stigma dan diskriminasi menjadi hambatan utama bagi perempuan pengguna narkoba, baik sebelum maupun selama masa penahanan. Mereka merasakan tekanan dan penilaian negatif yang berdampak pada kondisi psikologis dan motivasi untuk pulih. Diskriminasi juga muncul dalam bentuk pengucilan sosial dan stereotip negatif dari media. Itu sesuai dengan temuan dari Stoicesu dan Pentalik 2022 yang menyebutkan bahwa kebijakan narkotika di Indonesia memperparah marginalisasi perempuan pengguna narkoba, termasuk dalam akses layanan kesehatan dan sosial yang adil. Bisa dilihat pada tabel berikut ini dari hasil wawancara yang didapatkan dari keempat narasumber menyebutkan terkait hambatan dan persepsi terhadap layanan. Singkatnya, di sini saya akan menyebutkan 4 hambatan utama. Yang pertama itu kurangnya program rehabilitasi yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan. Kemudian yang kedua itu informasi mengenai hak-hak narapidana perempuan sangat minim. Ketiga, jumlah tenaga ahli yang sangat terbatas. Dan keempat adalah tidak ada mekanisme pengaduan yang efektif jika layanan rehabilitasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kebutuhan pendekatan responsif gender. Dari hasil penelitian disebutkan layanan konseling. Yang pertama itu penyediaan layanan konseling khusus menangani pengalaman trauma, kekerasan, dan kebutuhan psikososial. Kemudian yang kedua itu peningkatan kapasitas petugas dengan pelatihan sensitif gender agar dapat memahami dan merespon kebutuhan unik perempuan pengguna narkoba. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak narapidana perempuan termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keluarga. Kemudian yang terakhir itu kebutuhannya, yakni keterlibatan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi dan dukungan pasca rehabilitasi untuk meminimalisir stigma dan membantu integrasi kembali ke masyarakat. Selanjutnya itu rekomendasi kebijakan dan praktik. Berdasarkan hasilnya, kebijakan penanganan perempuan pengguna narkoba Indonesia harus diarahkan pada reformasi pendekatan rehabilitasi yang responsif gender dan mengatasi diskriminasi. Pemerintah, pengelola lapas, dan stakeholder lain perlu yang pertama itu mengembangkan program rehabilitasi berbasis kebutuhan perempuan. Kemudian yang kedua itu sosialisasi dan penegakan hak narapidana perempuan.
Yang ketiga itu pendekatan kesehatan dalam sistem peradilan pidana bukan hanya punitif, dan perlindungan hak asasi perempuan pengguna narkoba. Selanjutnya terkait kriminologi feminisme pada pendekatan penal welfare. Pendekatan kriminologi feminisme menempatkan pengalaman perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang unik, serta menyoroti bagaimana struktur patriarki mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba. Pendekatan penal welfare yang responsif gender harus memenuhi kebutuhan khusus perempuan seperti dukungan psikologis, pemulihan trauma, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Kriminologi feminis mengkritik sistem peradilan yang mengabaikan konteks gender dan memperkuat stigma serta marginalisasi perempuan pengguna narkoba. Pendekatan ini menuntut kebijakan dan praktik rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada pengurangan residivisme, tetapi juga eh, pemulihan yang mempertimbangkan peran perempuan sebagai individu dan tanggung jawab keluarga dan sosial. Penting untuk mengatasi struktur kekuasaan yang menindas seperti stigma dan diskriminasi dengan menciptakan lingkungan rehabilitasi yang inklusif dan melibatkan keluarga serta komunitas. Terakhir mungkin secara keseluruhan integrasi kriminologi feminisme dalam pendekatan penal welfare dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi perempuan pengguna narkoba dan mengurangi siklus penyalahgunaan secara berkelanjutan. Penanganan perempuan pengguna narkoba harus multidimensional dan responsif gender. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul dan Vinita. Kita sudah ada 4 pembicara ya yang sudah menyampaikan, dan menarik kasus yang terakhir ini lebih bagaimana pendekatan penal welfare untuk rehabilitasi perempuan pengguna narkoba. Kalau kita lihat ya, bahaya narkoba itu juga sangat luar biasa, dan tentu kalau kita lihat bisa dia sebagai pengguna atau bahkan dia sebagai Jika ada pertanyaan Q&A, pelaku klik ya untuk dalam format. melakukan penjualan dan sebagainya. Mungkin itu. Nah, tadi sudah dikatakan juga bahwa kalau kita lihat dari 4 ini, maka mulai tadi ada yang dari rumah tangga gitu ya, rumah tangga yang penting sekali, sudah ada peraturannya tetapi ternyata sulit penerapannya. Bahkan secara budaya banyak juga yang tidak mau meneruskan atau melakukan proses hukum, sehingga peraturan itu tentu saja tidak jalan. Nah, yang kedua kita lihat dari pendekatan psikologi dan kriminologi yang berkaitan dengan narkoba. Ini juga tentu penting di dalam penanganannya. Lalu yang tadi Mas Jerry ini lebih pada bagaimana ketika perempuan di dalam perang ya, dalam situasi perang. Dan yang terakhir tentu Mas Arifudin melihat dari segi legislasinya, kira-kira apa yang harus. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam pelaksanaannya itu banyak sekali tantangan, tetapi tentu juga ada peluang. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan ya. Kita masih punya waktu 30 menit, sekitar 30 menit. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk di chat, itu ada Di Q&A, Mbak, ya Q&A ya, sudah ada. ada 6. Oke, ya ada 6. Saya akan silakan yang mungkin terlibat langsung ya, pertanyaan untuk Bang Harefa dari sudut pandang sebagai anak hukum, apakah kemampuan paralegal atau pemahaman hukum yang seringkali kurang atau diperlukan para pejuang gerakan gender yang awam, seperti saya misal, kemudian pelatihan paralegal sulit dan inaccessible, di mana dan bagaimana kita bisa belajar. Mungkin itu yang kaitannya dengan paralegal ya, buat Bang Harefa ya. Kemudian ada penanya yang tidak mau menyebutkan namanya, tetapi menanyakan kepada Mbak Ratih. Kepada Mbak Ratih itu bagaimana dengan perkawinan beda agama yang menjadi isu ya. Dan seringkali ini kan memberatkan terutama di perempuan. Bagaimana tanggapan Mbak
kaitannya dengan ini. Kemudian, ini Mas Tony komentari bahwa bagaimana pendapat Mbak Ratih melawan konstruksi sosial masyarakat tradisional yang perempuan enggan menceraikan suami. Kemudian Manuel dari Manado bertanya Pak Safarudin, jika hukum pidana diklaim sebagai instrumen untuk penegakan keadilan, mengapa perumusan delik atau praktik penegakan hukum pidana dalam kasus kekerasan berbasis gender justru sering mereproduksi logika patriarki, misalnya dengan membebankan pembuktian berlebih pada korban, meragukan kesaksian perempuan, dan menempatkan perempuan sebagai objek pasif perlindungan. Lalu Rosita, saya korban KDRT, saya dan suami menikah 22 tahun. Anak saya 3, laki-laki, suami bekerja di Jakarta, aktivis HAM dan lingkungan juga. Sekarang bekerja di lembaga donor dan menjadi direkturnya. Pada tahun 2017 terjadi KDRT fisik dan psikis. Sudah lapor polisi dan sudah saya cabut laporannya. Alasannya kasihan sama anak-anak. Sekarang suami saya di Jakarta, pulang ke rumah sebulan sekali, paling lama 5 hari di rumah. Saya mau bertanya kemanakah tempat saya mengadu bila terjadi KDRT selain pihak yang berwajib. Oke, itu dari Rosita. Mungkin tadi lebih ke Mbak Budi sama Mbak Ratih ya. Lalu Emmanuel menanyakan kepada Mbak Ratih, setahu saya kalau tidak salah sebagian tidak pidana dalam Undang-Undang PKDRT masih dikategorikan sebagai delik aduan. Bukankah ini problematis? Ya, konteks relasi kuasa timpang dalam rumah tangga, ketentuan ini justru berpotensi membungkam korban yang sering berada dalam posisi ketergantungan ekonomi, sosial maupun psikologi. Ya, oke. Lalu Gracilia, ini masalah utama perempuan pengguna narkoba adalah stigmatisasi dan diskriminasi pada masyarakat. Apakah sebenarnya edukasi masyarakat juga sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan rehabilitasi penal? Oke, nikah agama. ya. Jadi teman-teman bisa dilihat lebih detailnya, tetapi ada beberapa poin yang intinya bisa kita lihat di dalam pertanyaan tadi. Oke, pertama mungkin Saya Mbak bisa Mbak Kundi. Oke, ya Mbak Budi silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya dan apresiasi buat yang sudah bergabung, terutama buat Chen. Wow, kangen aku. Ya, aku berdua sama Rati ya, karena akhir-akhir ini sudah masuk tahun ketiga saya bergabung di Indonesia Women Center. Itu ada di bawah Yayasan Hari Ibu Kowani yang ada di Yogyakarta. Sekali waktu lihatlah gedung perjuangan perempuan, pergerakan perempuan yang dikelola oleh Yayasan Hari Ibu di bawah koordinasi Kowani ya. Nah, jadi saya sangat setuju bahwa yang pertama tadi berkait dengan perkawinan beda agama tadi yang belum terselesaikan sampai sekarang gitu ya. Nah, tinggal pilihannya kadang-kadang manipulatif nih Mbak Kunti ya, atau manipulatifnya begini, diijabkan dulu secara siri gitu kan. Secara siri kan boleh nih karena tidak tercatat di KUA. Kalau di KUA kan harus muslim sama muslim. Lalu kemudian dibawalah ke gereja gitu. Nah, dapatnya ya nikah secara gereja gitu. Tetapi nanti di dalam kegiatan sehari-hari mereka menjalani dengan keyakinannya masing-masing. Nah, ini masih satu perjuangan karena memang belum selesai sampai di sini. Mungkin nanti saya berharap Mbak Kunti juga bisa menambahkan tentang topik ini. Nah, yang terkait dengan Rosita, sangat dipahami kalau kemudian sangat dipahami dalam arti bukan kemudian mendukung keputusan kamu ya. Maksudnya begini. Sangat bisa dipahami situasi yang seperti ini dan jika memang kamu akan memproses silahkan bisa ke Komnas Perempuan atau kamu berada di mana nanti bisa ke LBH Apik yang juga tersebar di 18 provinsi kabupaten kota nanti ditembuskan ke Komnas Perempuan atau Komnas Perempuan juga bisa langsung dilapori kasusmu. Nanti Komnas Perempuan akan melihat di forum pengadaan layanan di kota mana
yang bisa kamu lakukan konsultasi. Ayo semangat untuk menyelesaikan kasusmu, jangan berhenti sampai di sini gitu ya. Kalau memang kamu merasa bahwa ini memang harus diselesaikan gitu. Nah, sepakat dengan posisi delik aduan dan delik biasa gitu. Sebetulnya kalau kita melihat kalau sudah sampai berdarah-darah itu nggak perlu lagi delik aduan sebetulnya gitu kan, apalagi sudah tegas ya di definisinya. Tapi kita diberikan contoh yang tidak bagus, kasus penyanyi dangdut siapa itu yang sudah jelas-jelas dia dilaporkan oleh bapaknya dan kemudian masuk ke rumah sakit, perawatannya juga tidak sebentar, dia kemudian mencabut ya dengan berbagai macam pertimbangannya, dicabut dengan alasan bahwa yang melakukan laporan bukan saya, yang melakukan laporan adalah bapak saya gitu. Nah, sebetulnya melihat situasi seperti ini, jika polisi itu memang sensitif ya diproses saja kan begitu ya, karena kan ini juga ada kepentingan APH untuk menyelesaikan gitu. Tetapi kembali lagi kalau di dalam diskusi, di berbagai diskusi itu memang struktur, kemudian kultur dan substansi ini memang 3 yang mesti kita kawal ya. Jadi secara substansi kita sudah punya peraturan perundangannya, secara kultur nggak berubah-berubah gitu ya. Apalagi secara struktur ini jadi gimana ya? Aku mau kasar, mau membrainwash para teman-teman APH ini gimana? Ternyata teman-teman APH-nya juga sebagian jadi pelaku gitu. Jadi kan sedih banget gitu ya. Jadi artinya memang ini PR benar ya. Jadi sebetulnya menurut saya sosialisasi tentang bagaimana bisa terjadi seperti ini. Kalau dibilang penguatan ekonomi buat perempuan, oke, saya sangat setuju gitu ya. Minimal kalau dia berani melaporkan suami menjadi pelaku KDRT, siap secara ekonomi. Tetapi justru tadi ada satu kasus jealous karena istrinya berpendapatan lebih tinggi dibanding suaminya. Jadi kayaknya tuh nggak ada ruang yang benar ya, percaya nggak ada ruang yang benar. Istri berprestasi punya pendapatan salah, nggak bekerja salah, ibaratnya pun pakai baju yang nggak seselera suami itu bisa salah gitu. Jadi serba ada ruang untuk melakukan KDRT gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Kundi. Semoga tidak ada yang terlewatkan ya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Silakan, ada lagi Mas Jerry atau Mas Arifudin? Aku boleh kasih catatan untuk satu teman yang presentasi di pertama dong, Mbak Kundi. Oh ya, silakan. Jadi saya maaf banget nih. Enggak, Aku ini tidak nggak apa-apa. terlalu setuju. Aku tidak terlalu kita- setuju dengan istilah melindungi perempuan adalah investasi. Melindungi itu sudah satu kewajiban negara gitu loh. Jadi nanti kalau istilahnya investasi, kamu nagih dong. Ini sudah aku tanam sekian, kamu nagih hasilnya kayak apa gitu. Itu sih aku dalam perspektifnya kok ekonomi banget gitu loh. Ya kalau melindungi perempuan itu memang sudah kewajiban negara gitu. Tapi kalau istilahnya nanti investasi, ya benar investasi dalam tanda petik. Kalau dia sehat, pastinya mungkin kerjaannya akan jadi lebih bagus. Tapi menurut saya supaya tidak terjadi kesan transaksional bukan investasi itu terus nanti aku nagih manfaatnya apa ya kalau perempuan sudah tak lindungin gitu. Itu aja sih. Kalau kebetulan nanti kalau nggak bisa bermanfaat gimana? Dalam tanda petik loh ya. Oke, aku kembalikan kepada Mbak Kunti. Oke ya, teman-teman menarik ya. Kita juga bisa saling sharing ya. Jadi tidak harus tanya jawab saya, tapi sama presenter juga bisa. Oke, Mas Arifudin, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, ini saya coba satu-satu dulu Bu ya, nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan terkait tentang pertanyaan dari Bang Tommy ini. Nah, ini menarik sekali nih ya, berkaitan dengan paralegal ya, paralegal. Memang iya seperti ini ya, sependek pengetahuan saya, paralegal itu memang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh mereka seperti pengacara gitu ya. Karena izin mereka itu bukan izin untuk beracara sebenarnya. Hanya sekedar mendampingi para korban gitu ya, para pelaku untuk menerima aduan dan lain sebagainya gitu. Dan memang ini dilema kita saat ini, Bapak Ibu, paralegal kita saat ini memang tugas dan kewenangan mereka itu sangat terbatas. Gitu. Beda dengan kalau memang ingin beracara sesungguhnya ya harus punya izin BAS ya,
berita acara sumpah dari pengadilan tinggi setempat gitu. Sehingga memang teman-teman paralegal ya, kebetulan juga saya punya teman dan sebenarnya paralegal ini biasanya ada pelatihan-pelatihan yang khusus diberikan dari Kementerian Hukum atau Kanwil Kementerian Hukum masing-masing provinsi itu biasanya ada gitu ya. Jadi memang apa namanya, kalau ditanya perjuangan-perjuangan teman-teman di paralegal memang agak berat gitu ya. Jadi mereka tidak seperti sebebas yang dilakukan oleh teman-teman pengacara gitu. Sehingga memang gerakan mereka agak sulit untuk mendampingi gitu ya. Mendampingi teman-teman yang berkonflik dengan hukum, termasuk perempuan-perempuan yang dalam hal ini terlibat dalam suatu proses hukum gitu ya, baik pidana maupun perdata gitu. Sehingga memang teman-teman paralegal kalau boleh saya usulkan ya, memang segera gitu, segera ikut proses apa namanya beracara sebagaimana advokat sesungguhnya agar lebih luas kewenangan yang bisa dilakukan gitu. Karena pendampingan yang dilakukan mereka itu juga terbatas gitu. Tidak bisa dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman pengacara. Sehingga memang kalau menurut saya kemarin kebetulan beberapa minggu yang lalu pernah ikut apa namanya saya lupa nama judul kegiatan itu di Kementerian Hukum. Kementerian Hukum itu di tahun 2026 mulai akan menggerakkan yang namanya bantuan pos-pos bantuan hukum di desa-desa, yang dimana teman-teman paralegal akan mengisi pos-pos tersebut ya dan didampingi oleh pengacara-pengacara gitu. Cuma yang menjadi persoalan adalah kewenangan teman-teman di bagian paralegal memang tidak sebesar yang dilakukan oleh teman-teman pengacara. Memang kalau dibilang gerakan teman-teman agak sulit dan sempit ya memang seperti itu gitu, hanya sebatas melaporkan boleh gitu, tapi tidak bisa mendampingi sampai ke proses hukum yang ada gitu, seperti yang dilakukan oleh teman-teman pengacara gitu. Itu yang pertama mungkin yang bisa saya berikan. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua mungkin yang lain dulu Bu ya, atau bisa saya lanjut langsung ke pertanyaan kedua Bu? Boleh saya lanjut? Mungkin pertanyaan kedua ya dari Mbak Emmanuel Silakan, Manado. silakan. Oke, baik. Yang dari Manado gitu. Jika hukum pidana diklaim sebagai instrumen menegakkan delik, kenapa rumusan delik? Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Acap sekali undang-undang atau peraturan hukum pidana yang kita buat itu acap sekali memporak-porandakan apa namanya implementasi yang ada di lapangan. Contoh salah satunya ya kayak undang-undang pornografi gitu ya. Oh maaf, undang-undang ITE yang sampai saat ini masih bermasalah sekali gitu ya. Dan memang acap sekali undang-undang ataupun peraturan hukum pidana kita itu acap sekali tertinggal dengan apa perbuatan yang ada di lapangan gitu ya. Sehingga apa namanya konteks dari peraturan kita yang harusnya ya bisa mengeneralkan dan bisa untuk semua, tapi memang di lapangan acap sekali tertinggal. Apalagi berkaitan dengan gender, itu yang saya katakan di awal tadi. Hukum kita acap sekali memang ya mengenyampingkan berkaitan dengan gender atau pengarus utamaan terhadap gender. Saya banyak menulis beberapa artikel dan buku berkaitan dengan perempuan gitu. Karena memang menarik sekali, karena kebetulan juga saya seorang satgas kekerasan. Saya udah 4 tahun lah mengurusin kekerasan seksual gitu. Posisi dari perempuan itu acap sekali salah gitu. Acap sekali salah artinya begini, terjadi hubungan badan contohnya laki-laki dan perempuan. Apa namanya laki-laki merekam gitu ya, laki-laki merekam perbuatan mereka. Setelah itu perempuan diajak sama laki-laki dan perempuan menolak, contohnya seperti itu. Dan posisi perempuan yang kalah gitu. Karena kenapa? Kalau disebar ya keduanya malu kan gitu. Jadi acap sekali memang aturan-aturan yang apa namanya berkaitan dengan pengarus utamaan gender itu memang lebih kepada acap sekali tidak mengindahkan proses-proses yang ada ataupun yang bersentuhan terhadap perempuan. Walaupun ya undang-undang dasar kita, undang-undang HAM yang menyebutkan di situ adalah hak perempuan dan anak gitu, nggak ada hak laki-laki.
Tapi dalam prakteknya acap sekali memang kita melihat apa namanya perempuan, terutama perempuan yang menjadi korban itu acap sekali menjadi apa namanya tidak seperti yang dilakukan oleh terhadap laki-laki ketika menjadi korban. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Emmanuel, kesaksian perempuan, gitu, menempatkan perempuan sebagai objek pasif pada perlindungan, padahal subjek hukum berlalu dan berdaya gitu. Dan ini menjadi salah satu faktor apa namanya menurut saya memang beberapa aturan-aturan kita yang berkaitan dengan hukum pidana itu memang acap sekali tidak mengedepankan terhadap perlindungan terhadap perempuan. Contoh kasus yang disampaikan oleh Bu Budi tadi itu nyata adanya kan gitu ya. Perempuan gue disiksa, melapor, terus tiba-tiba dicabut ya karena banyak pertimbangan. Dan itu ya ketika sudah dicabut ya sudah selesai. Contoh artis yang kemarin siapa penyanyi dangdut saya lupa namanya artisnya, saya lupa namanya. Beliau sudah dipukulin, sudah ini ya tiba-tiba dicabut laporannya gitu. Akhirnya berhenti hukumnya sampai di sana gitu. Padahal konsep hukum pidana kita ya apa namanya minta maaf sekalipun hukum pidana tetap harus berjalan kan begitu ya. Konsep konsep sejarahnya hukum pidana kita kan seperti itu. Harusnya orang yang sudah minta maaf sekalipun tetap harus diproses dalam hukum pidana. Tetapi berkaitan dengan kalau perempuan yang jadi korban acap sekali ya udah selesai gitu ya. Harusnya walaupun dia sudah selesai gitu ya harusnya boleh dilanjut lagi gitu agar ada efek jerah terhadap orang-orang tertentu gitu. Karena memang posisi perempuan perasaannya di bawah gitu ya, kalau nanti suaminya di penjara, anak saya makan apa gitu ya, saya nggak bekerja ya, semuanya ribet gitu ya. Apa namanya mumet dan ruwet gitu ya, akhirnya terjadi ya perempuan harus mengalah gitu. Perempuan acap sekali mengalah, maaf. Perempuan acap sekali mengalah dalam proses kalau berkaitan dengan hukum termasuk hukum pidana seperti itu. Mungkin itu Bu dari saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena di samping rumah saya lagi azan, Bu. Ya, Eh, kedengaran sih. oh ya, Ya. mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Graciela Mhm. terkait masalah utama dalam perempuan pengguna narkoba adalah stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Apakah sebenarnya edukasi masyarakat juga sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan rehabilitasi? Baik, edukasi masyarakat sama pentingnya dengan rehabilitasi. Dalam konteks ini, stigma dan diskriminasi sangat kuat. Edukasi masyarakat bisa menjadi salah satu syarat agar rehabilitasi itu sendiri bisa berjalan efektif. Namun keduanya juga harus berjalan bersamaan untuk memberikan solusi yang lebih baik untuk perempuan pengguna narkoba. Edukasi masyarakat dan rehabilitasi eh, dapat salah. Edukasi masyarakat dan rehabilitasi dengan pendekatan gender saling melengkapi. Edukasi dapat mengubah persepsi masyarakat, sementara rehabilitasi sendiri berfokus pada pemulihan individu. Mungkin itu, Bu. Oke. Baik, selanjutnya ini juga ada bagaimana pendapat Pak Raffi melawan konstruksi sosial dalam masyarakat tradisional yang membuat perempuan enggan menceraikan suaminya? Ada pertanyaan itu dari Bang Tony. Oke, terima kasih Mbak Kunti. Jadi justru tadi kalau tidak salah ada rekomendasi ya mengganti budaya tadi itu. Karena memang sulit sekali mengganti itu karena terus direproduksi karena kalau ditanya ya pemilik kekuasaan itu memang menikmati berkuasa dalam sekecil apapun. Dan tadi juga sudah sampai mengarah kepada bagaimana kekerasan terhadap perempuan ini, khususnya KDRT, itu juga sudah mengarah kepada femicide gitu loh. Jadi nggak ada ruang lagi sekarang ini pertaruhannya ya. Kalau kemarin pertaruhannya masih apa dalam lingkup dalam lingkup tadi perkosaan, kemudian kekerasan seksual gitu ya. Kalau ini pertaruhannya ya sudah nyawa, yang lain-lain itu seperti dianggap
nggak ada artinya gitu loh. Jadi memang harus mengganti budaya ini, nggak mungkin enggak gitu. Dan bisa nggak kita mengganti itu? Kita saja kadang-kadang jadi aktivis perempuan sudah merasa guilty kok gitu ya, merasa salah gitu Kak gitu ya. Pengennya tuh ya begini daripada apa, akhirnya tadi sudah bekerja cukup lama, bahkan kasus IWC yang terakhir itu 37 tahun. 37 tahun memendam dan akhirnya meledak, dan itu yang sedih nih, Kemenak bisa mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia meningkat. Nah, pertanyaannya jangan-jangan gara-gara aktivis perempuan. Nah, kan salah lagi gitu kan. Dan jadi jangan dikira kalau perceraian itu diajukan itu dalam usia perkawinan 1 atau 2 3 tahun. Tidak, ini biasanya udah lebih dari 5 sampai 10 tahun sudah merasakan bagaimana apa namanya sudah tidak bisa lagi dikelola, kemudian mengajukan gugatan cerai gitu ya. Jadi ini sebetulnya memang menurut saya memang harus diganti, nggak mungkin budaya yang lebih egaliter gitu ya, tidak harus kemudian kembali lagi ya di dalam hal ini seemansipasi dan tanda petik pembebasan ini perempuan tetap tetap rentan karena organ reproduksinya. Tetap rentan ya saya katakan dalam organ reproduksinya, bukan organ seksual. Organ seksual yang diburu, organ reproduksi yang dipertaruhkan. Nah, kalau sudah organ reproduksi yang dipertaruhkan, nggak bisa digantikan ini. Jadi ya sudah, sekalinya hilang. Beda kalau kemudian masih bisa ditransplantasikan, kalau perempuan nggak bisa, organ reproduksi sekalinya rusak gitu ya. Jadi ini yang kemudian mestinya kalau negara punya komitmen yang jelas nih gitu ya. Duh, Mbak Kunti, aku jadi udah sampai di ubun-ubun nih emosinya nih. Udah, maksudku kalau punya komitmen ya ayo gitu loh, jangan ragu-ragu. Ini kan selalu setengah-setengah. Nggak jelas banget. Udahlah, aku harus menyudahi, takut aku emosi. Aku Oke, kembalikan ke Mbak Kunti. oke, terima kasih. Pak Jerry, mau ada 2 menit, 1 menit? Jerry? Ya, terima kasih Bu izin. Sepertinya tidak ada yang khusus ke Nggak saya ada ini pertanyaan, tapi pertanyaannya. Iya, menarik ya. terima kasih. Oke, baik. Kita sudah selesai. Terima kasih semuanya, presenter yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari ketiga hal ini, 4 pembicara ini, sebenarnya kita bisa melihat dari saya paling senang pakai Lawrence Friedman ya. Lawrence Friedman ada 3 hal yang kita perlu lihat. Yang pertama tentang substansi hukum yang tadi disampaikan oleh Mas Sarifudin. Memang betul bahwa kita sudah punya peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada kendala di situ, apalagi kalau ratifikasi ya, yang seperti Bang Jerry tadi katakan gitu ya. Yang kedua, kalau sudah ada peraturan, tetapi ternyata implementasinya nanti susah ya atau tidak terjadi. Yang ketiga memang belum ada peraturan. Oleh sebab itu penting kita juga membuat peraturan-peraturan yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua berkaitan dengan struktur ya. Struktur hukum ini tentu saja bahwa siapa pelaku-pelaku atau penyelenggara negara tentang bagaimana perlindungan terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual. Nah, ini kita perlu lihat bahwa sejauh mana sih sebenarnya komitmen seperti Mbak Budi tadi katakan, komitmen dari semua penyelenggara negara untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Yang juga penting tadi termasuk paralegal ya. Paralegal itu sekarang kita juga bisa mengatakan bahwa salah satu unsur penting untuk membantu di masyarakat ya. Salah satunya tadi pertanyaan di mana ya. Nah, ini di LBH Apik juga ada, dan saya juga di Fakultas Hukum Universitas Pancasila juga beberapa kali melakukan pelatihan paralegal. Nah, kenapa paralegal itu yang ada di benar-benar di grassroots ya, di grassroots sehingga dia bisa membantu sebelum ke proses-proses yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga soal budaya hukum. Saya setuju bahwa merubah mindset, merubah budaya hukum yang patriarki menjadi yang penuh kesetaraan dan keadilan gender. Nah, termasuk juga di situ bagaimana proses-proses tadi merubah mindset penegak hukum, masyarakat, termasuk tadi di dalam pelayanan ya, pelayanan juga sangat penting, termasuk tadi berkaitan dengan para
pengguna atau narkoba ya. Jadi teman-teman, kalau kita pakai pendekatannya Lawrence Friedman akan menjawab bahwa banyak hal yang kita harus rubah. Reformasi hukum itu sudah mulai berjalan, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang tadi teman-teman sudah katakan, termasuk ADART tenaga kerja ya yang informal tadi itu banyak sekali yang masih belum ada. Dan tapi salah satu lagi yang kita penting bagaimana merubah pembuat peraturan perundang-undang itu budayanya merubah dari yang patriarki menjadi yang lebih responsif atau berkesetaraan keadilan gender. Saya kira itu Mbak Rosemary. Yang jelas terima kasih semua, kita beri aplaus kepada seluruh pembicara dan seluruh penanya. Terima kasih sekali dan banyak sekali yang kita pelajari. Walaupun tadi sebenarnya saya juga mau menyampaikan lebih banyak, tetapi waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di lain waktu dan saya mohon maaf apabila dalam memandu ada hal-hal yang kurang pas. Terima kasih banyak banget hatinya. Makasih Mbak Oke, Kunti, saya makasih kembali. teman-teman Terima semuanya. kasih. Ya, Saya kembalikan Mas teman-teman, Mary, kita Sukses, kita sukses. foto dulu ya. Kita foto dulu. Boleh, boleh. Nanti buka. betul. Kita Boleh foto buka. bersama. Boleh Boleh silakan buka. open cam. Yuk. Oke. Open Ya. cam Mohon maaf Ibu, teman-teman bisa yang pakai ini, laptopnya error. Iya, Oh nggak iya, apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Baik, ini Nggak kan apa-apa. cuma satu slide. Kalau sudah siap, nanti juga boleh Siap. tambah emot juga boleh. Emot boleh. Saya akan foto, saya hitung. Mari kita tampilkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima Terima kasih. kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sampai Ya, sampai Makasih Eh, Bapak salam Ibu, sehat. Lupa semuanya habis sampai sesi ketemu yang lain lain. waktu. sedikit pengumuman Iya. teman-teman. Iya, Saya tutup sedikit pengumuman. Sekali lagi terima ya. kasih untuk para presenter dan juga Mbak Kunti yang sudah membawa acara ini dengan baik dan kita masih ada sesi atau panel berikutnya. Ada side event di jam 15.30. Meet the Feminist Authors, teman-teman. Nanti link Zoom-nya bisa dilihat di buku program. Dan kalau teman-teman masih ingin ngobrol lebih dalam dengan teman-teman panelis, di buku program kan juga ada emailnya teman-teman panelis, bisa langsung keep in touch dengan mereka. Dan sekali lagi terima kasih, salam solidaritas, salam feminis, sampai jumpa di panel berikutnya. Sehat-sehat semua Terima teman-teman. kasih. Terima Ya, kasih, saya N ya. ya, oke. Mas Muazim, thank you Mbak Kunti semuanya. Sama-sama. Saya N.